Kita muliakan dan kita hormati para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir bersama kita ayahanda kita Al-Habib Husain bin Ali As-Sigaf, Al-Habib Haddad bin Muhammad Al-Haddad. Kemudian ada para guru, ulama, para ustadz, kiai, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, Tuan Guru Kiai Haji Husain Nabarin. Kemudian ada juga guru Abdul Wahid, ada juga guru Ahmad, guru Yunus, dan guru Akhina Fillah, guru Kurnain, dari Banjar beliau, Masya Allah jauh. Dan semua guru-guru kita yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu namanya, kita doakan mudah-mudahan para habaib kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita juga diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah lindungi dan Allah jagakan untuk kita supaya kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu beliau, mendapatkan keberkahan beliau sampai di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita hadir di siang hari ini pada suasana haulan, memperingati haul seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz, tokoh masyarakat, orang alim, ya, orang yang alim, yang mana beliau ketika masa hidupnya meluangkan segala waktunya untuk menuntut ilmu, untuk beribadah kepada Allah. Beliau menanam segala macam kebaikan sehingga saat ini beliau di alam kubur sedang memetik daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Kebaikan yang didapatkan orang yang sudah meninggal itu tergantung ketika dia hidupnya. Ketika hidupnya dia beramal saleh, beramal kebaikan, ibadah, apalagi mewariskan daripada warisan amal-amal soleh yang pahalanya akan terus mengalir. Saat ini atau saat nanti di kuburnya beliau menikmati semua pahala yang ada dari orang-orang yang masih hidup. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini contoh buat kita. Tidak cukup itu, beliau menuntut ilmu, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, menjadi seorang ulama, seorang ustadz, lalu memiliki murid-muridnya, kemudian mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau, beraih terus menerus sampai kita wahini. Kemudian selain daripada itu, beliau juga meninggalkan anak yang saleh. Yang saat ini kita hadir bersama-sama di kubah ini adalah karena undangan anak beliau, Guru Haji Guru Muhammad Novel. Ya, beliau ini termasuk bukti salah satu anak yang bakti dengan orang tuanya. Hadirnya kita di tempat ini diundang oleh beliau, dikumpulkannya para habaib, para ulama, para ustadz ini dan pian-pian berdatang ini ke tempat ini adalah tanda baktinya dan cintanya Guru Novel dengan ayahnya yang almarhum yang sekarang kita haul ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini sebagai contoh buat kita juga. Ya, kalau kita sayang dengan orang tua, cinta dengan orang tua, bakti dengan orang tua setelah orang tua kita wafat adalah dengan cara semacam ini. Ayo undang para ulama, undang para habaib, kumpulkan semacam ini, baca doa, baca maulid, baca rawi, baca syair, baca tahlil, baca yasin, dan semua apa-apa yang dibaca tempat ini, yang dibacakan oleh para habaib, oleh guru-guru kita, yang mana semua ini semua pahalanya akan disampaikan untuk ayahnya, yang insya Allah saat ini ayah beliau, Guru Kiai Haji Muhammad Arni Ansari, sedang menikmati segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Dan semacam ini anak yang soleh, undang para habaib. Tapi ingat ya kan, kalau mau undang para habaib itu habaib nang bujur-bujur habib, jangan habib nang palsu. Nah, nyatakan. Iya, kalau ada habib-habib yang benar, kenapa harus pakai yang palsu? Kalau ada habib-habib yang bujur, kenapa kita harus pakai yang abal-abal? Begitu. Ini di Indonesia ini macam-macam jenis manusia. Indonesia ini lengkap, jangankan habib dipalsukan, nabi palsu ada, malaikat palsu ada, apa aja dipalsukannya. Iya, ini terbukti.
Dan sekarang ini memang zaman kejahilan manusia di akhir zaman. Saking jahilnya tidak bisa membedakan mana nang asli lah, mana nang palsu. Mungkin bahkan banyak ketujuh nang palsu daripada nang asli. Habaib nang asli, ya kan kada payu nang palsu payu bener. Nang palsu pada ketangkapan acara undangan kemana-mana, ada mayu awaknya biar habaib nang asli banyak banget pada kadada saya kalau nang menghirani. Nang mengundang kadada, nang menyuruh mengajar kadada, nang suruh berceramah kadada. Inilah keadaan kejahilan di akhir zaman. Naudzubillah. Enggak cukup ada, guru-guru palsu pun banyak. Wah ini guru-guru palsu banyak, ustaz-ustaz palsu pun juga banyak. Yang cuma modal dengan pakaian saja, dengan cuma casingnya saja, nukar bulang di pasar, nukar gamis di pasar, pasang berkacamata, ya kan, tasbih kemana-mana, jadi tuan guru toh. Iya, gak cukup itu pembacaan nak pulang. Iya, disuruh pembacaan apa? Anunya, ilmunya, dari mana kitabnya, asal usulnya, siapa gurunya, ada jelas, gurunya Mbak Google. Gurunya YouTube nanti dicari dilihat nanti. Ya, dan ini sering terjadi. Nggak cukup itu, bahkan orang yang sudah nyata-nyata tidak tahu sanad ilmunya, tidak tahu asal usul dia belajarnya, di mana pesantrennya, di mana orang-orang yang sanadnya yang bersambung daripada silsilah, daripada nasabnya keilmuannya, mereka berani buka majlis, bahkan majlisnya majlis yang bukan semakin mendekatkan kita pada Allah, tapi malah kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sekarang bermajlis kisahnya jadi tuan guru, biasian muridnya nang asalnya penyembahyang jadi gak penyembahyang. Nang asalnya beribadah, ahli syariat kan bersyariat lagi. Kisah ilmu makrifat, ilmu sampai ilmu subuh. Naudzubillah. Ini terjadi. Saking jahilnya manusia wah ini, guru nangkai itu, ulama nangkai itu, muridnya ada, muridnya banyak. Bahkan apa? Kajiannya itu seakan-akan kayak istimewa. Oh, nang biasa-biasa nang kayak ini itu belum sampai lagi jar. Nang sampai itu nang kayak aku ini jar. Sampai kemana ya? Sampai ke neraka ya. Iya. Aku anak ketakun aja nah sekong aja sambatakan ngaran habaib nang alim nang soleh nang sampai puncak makomnya jadi wali, bahkan wali kutub. Bilanya sudah mencapai makom wali kutub tuh ilmunya, kesolehannya, ibadahnya, syariatnya, segala macam ilmu makrifatnya, ilmu hakikatnya itu semua sudah lengkap. Tapi pernahkah di antara habaib nang alim-alim itu pernah ketika sampai makom tersebut lalu kada sembahyang lagi atau kada bersyariat lagi? Sambat ngarangnya sekong jauh hendak mun ada tatak nah gululun. Iya, ini habaib alim soleh al-imam al-kutub al-habib Abdullah bin al-Haddad. Pernahkah terdengar dalam sejarah sini kada sembahyang? Tidak ada. Pernahkah sini menyuruh murid-muridnya melajari kada bersyariat? Ada. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, seorang wali kutub yang mengarang Maulid al-Habsyi, yang kitabnya dibaca di mana-mana, yang selalu diterima dakwahnya di mana-mana. Alim yang kedudukan kealimannya bukan cuma sekedar bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mimpi, tapi secara yaqظah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah dalam sejarah beliau kada bersyariat, kada sembahyang? Ada. Pernahkah beliau menyuruh orang kada beribadat? Kada. Justru kita diajar sini untuk ibadah dekat pada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu kita hidup di akhir zaman ini harus waspada, harus hati-hati. Mau cari ulama, mau cari habaib, mau cari ustaz yang bujur-bujur. Di kampung kita, amun hendak tahu habaib mana nang bujur, mana nang kada, betakon jua lawan pun habaib jua. Amun hendak tahu ulama, ustaz nang bujur lawan kadanya, betakon lawan ustaz lawan tuan guru nang ada di kampungnya juga. Jangan asal-asal undang aja. Iya. Ini tahu undang aja, saru aja. Yang penting berbulan gana, makin ganal bulangnya, makin ketujuh bengol. Iya. Ini yang terjadi. Di mana cara kita berpikir? Orang cari ulama di akhir zaman harus hati-hati. Tanyakan dari mana asal usulnya, siapa habibnya, siapa gurunya, di mana dia belajarnya, di mana pesantrennya, kitab apa yang dia baca, ceramahnya tausiah apa yang didengar. Jangan karena Al-Quran dibadakan hadis. Allah bersabda. Gimana kaya tuh? Dengar aja bang kisahnya habarnya itu. Ujatnya kan ada jawaban dari sini. Ujar. Tahu gak ujar bedanya?
Ini penyaringan begini dah, speakernya nih. Takutan apa nih dia? Nyaringnya, nyaringi. Yang mendengar berataan nih. Nggak tahu supaya tahu. Ini nggak ada pintar supaya pintar. Itu. Ini terus terang aja, gigitan bener. Tahu aja nyata-nyata tulah orang berceramah kada bisa berceramah. Menyambat ayat Al-Quran luput, menyambat hadis luput, maka disaruh kemana-mana. Di mana akalnya di mana? Ini kenapa? Ini bukan menjadikan kainan manusia atau masyarakat mendengar itu semakin dia istiqamah dalam ibadah, semakin dia taat, bukan semakin dekat dengan Allah, makin jauh dengan Allah. Siapa yang dosa? Nggak mengundang, nggak menyaruh kan? Dosa. Kalau jadi pahala itu, kalau jadi ibadah itu maaf aja nih orang sampaikan karena orang gerigitan udah. Jangan orang bertamuan semua tampari karena itu tahu solo. Bila yang ada pulang kan di kampung ini bila ada Habib na abal-abal, guru na abal-abal siapakan karung lawan tali ya tali batisnya tangannya buat di karung timbang ke sungai. Itu aja lagi. Ada usaha di proses-prosesnya bawa polisi itu nggak perlu. Ini di sini karena bermasalah, karena diusir orang, karena sudah dianu orang, karena di kampung lain pulang timbul jaga karena lihat aja. Nang semalam di sini nah itu ya karena ada lawas lagi berapa bulan kita timbul di mana kata? Timbul pulang mana? Ini sudah pengalaman yang ada. Jadi kayak apa caranya orang yang kayak itu kan apa dikasih ampun? Ya, membunguli orang, mengeramputi umat dan menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW. Supaya benar-benar dijarahi bujur-bujur. Ini ada Habib yang benar, ada Habib Husin, ada Habib Haddad, ya ada guru-guru kita, ada guru Kurnen, ada guru Wahid. Ini guru-guru yang masya Allah, yang nyata ada guru Novel, ya. Kemudian ada guru Husni, masya Allah. Ya kan ini guru-guru yang benar, yang sanatnya yang ada malah lain, yang sanatnya silsilah apa yang diajarkan itu dari gurunya dari gurunya sampai kepada gurunya lagi sampai ke Nabi Muhammad SAW. Begitu. Anak belajar jangan asal belajar itu bujur-bujur gurunya membawa kita semakin taat kadakah makin kita ibadat kadakah semakin kita jadi orang manusia yang ahli ibadah makin kadakah itu bilangnya menyuruh berperayaan ibadat syariat sembahyang ada lagi puasa ada lagi sembahnya ada lagi ya kan itu bukan adalah guru yang sebenarnya itu guru yang menyesatkan dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin dan hadirat rahimakumullah. Peringatan hal semacam ini menjadi ibrah buat kita. Ini adalah sebagai pelajaran buat kita. Kita lihat beliau Kiai Haji Muhammad Arni yang kita hauli, yang saat ini beliau sudah berapa tahun meninggalkan dunia. Ya, beliau sudah tidak bisa untuk beramal ibadah, tapi mendapatkan aliran pahala-pahala amal ibadah dari orang-orang yang mengirim daripada pahala kepada beliau. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salih alladhi yad'u lahu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal dunia anak Adam manusia kita berataan ini udah mati ya kita berataan ini pasti jaga mati ya kada pandang umur baik nang Tuhan nang anom mati ya mun nang anom aja mati nang Tuhan makinnya ya nang bungas kah kada bungas mati ya nang bungas aja mati makin nang ada bungas katakan nang sugih kah kada sugih kah mati ya nang sugih aja mati makin nang ada sugih katakan enggak jadi kadang-kadang nang ada mati kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man syuhsiya 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Iya, setiap yang bernafas pasti akan merasakan namanya kematian. Ya, yang kita tanyakan sekarang ini apa garang persiapan kita sanggup gasan mati ini apa? Apa garang yang sudah kita siapkan? Apa garang sangunya? Apakah kita sudah punya rumah di akhirat? Apakah kita sudah punya kendaraan di akhirat? Apakah kita sudah punya kamar yang nyaman di akhirat? Apakah kita sudah punya persiapan makan dan minum untuk kita dikubur? Apakah kita sudah siapkan kipas angin dalam kubur? Oh, ada kabel rumah di kubur? Ada kabel kipas angin dalam kubur? Ada kabel makanan minuman dalam kubur? Ada. Apa yang bisa kita bawa nanti semacam itu sebagaimana kenikmatan kita hidup di dunia? Ingin diisi rumah, ingin diisi kamar, ingin diisi kipas angin, ingin kita bisa makan dan minum, menikmati segala kenikmatan di alam kubur. Karena kubur termasuk nanti rumah kita
anda jajak di alam akhirat, awal manzil min al-manazil akhirat al-kubur. Ya, pertama rumah kita yang kita masuki di alam akhirat adalah kubur. Jadi kubur ini kayaknya jadi rumah kita. Rumah kita kayak naik di negeri akhirat, yang pertama kita jajak ya kubur. Tapi kubur itu kayaknya akan menjadi dua macam. Ya, imma hufra min hubaril niram wa imma rawdah min riyadil jannah. Mudah-mudahan jadi rawdah min riyadil jannah. Dua saja pilihannya. Kubur kita, rumah kita di akhirat itu hendak jadi nama, hendak jadi lubang di antara lubang neraka, atau hendak jadi taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih. Itu tergantung apa-apa yang kita gawe selagi hidup di dunia. Amun di dunia beramal soleh, beramal kebajikan, kita menanam daripada ibadah, nilai-nilai ibadah, pahala-pahala yang banyak yang kita siapkan. Berapa banyak janji-janji Allah, siapa yang menggawe ini pahalanya ini, yang menggawe ini pahalanya ini. Kita tahu belakangan, kita mendengar, kita rancang aja mendengar tausiah ceramah ustaz, ulama, habaib rancang, tinggal gawenya aja lagi ada. Bilang menggawe dapat, bilang ada menggawe ngasal enak. Jangan sampai kita dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karama wajha, apa kata beliau, an-nasu niyamun wa idza matu indabahu. Jangan sampai yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, manusia ini dalam keadaan seperti orang yang guring, karena udah mati anyar sadar. Jangan mahadam mati anyar berkuncilah. Jangan sudah mati anyar kisah mendengar. Jangan udah mati anyar menyesal.